Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas SBDB, akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu store prosedur. Untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Nadia Benanda dengan NRP akhir 004, kemudian ada Riandini Devi Intan dengan NRP akhir 026, kemudian ada Dwi Cindy Arianti dengan NRP akhir 030, kemudian ada Safia Ailsa dengan NRP akhir 128, ada Dava Maeswara dengan NRP akhir 136, dan saya sendiri Ananda Surya dengan NRP akhir 142. Oke, eh, di sini kita akan membahas tentang stored procedure. Yang pertama-tama, apa sih itu stored procedure? Stored procedure merupakan sebuah prosedur yang menyimpan sekumpulan perintah yang disimpan dalam RDBMS yang nantinya dapat diakses dari klien. Stored procedure ini digunakan untuk mengakses atau memodifikasi data dalam database, tetapi tidak terikat dengan database atau objek tertentu. Nah, untuk yang kelebihannya itu yang pertama tuh cepat. Terus ada portable juga sort short prosedur ini selalu tersimpan di database. Jadi nanti pas kita mengetik dia udah ada gitu, udah tersedia sebagai source kode. Terus dia dapat meningkatkan traffic, juga dapat membantu meningkatkan keamanan. Next. Yang selanjutnya itu ada kerugian dalam menggunakan stored procedure. Yang pertama yaitu penggunaan sumber daya server database lebih besar. Kemudian yang kedua itu debugging lebih sulit. Dan yang terakhir itu melakukan pengecekan lebih sulit. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang parameter apa saja sih yang ada di stored procedure ini. Yang pertama itu ada parameter in. Parameter in ini adalah mode default dari stored procedure. Dalam pembuatan stored procedure itu tidak mencantumkan mode, maka mode in akan menjadi defaultnya. Pada saat melakukan pemanggilan atau call stored procedure, nilai yang diberikan akan diteruskan ke dalam stored procedure. Nilai parameter in ini dilindungi sampai stored procedure selesai dieksekusi dan tidak akan berubah. Kemudian untuk parameter yang kedua itu ada parameter out. Parameter out itu adalah suatu mode yang digunakan untuk mengembalikan suatu nilai dalam stored procedure. Nilai dalam mode out ini tidak dapat digunakan oleh stored procedure pada saat awal pemanggilan, karena mode out hanya mengeluarkan suatu nilai pada saat stored procedure itu dijalankan. Kemudian yang ketiga itu ada parameter in out. Parameter in out ini adalah mode gabungan dari in dan out yang berarti dapat memberikan suatu nilai dan mengembalikan nilai yang telah diubah dalam store prosedur tersebut. Kemudian parameter in out ini hanya boleh menggunakan variabel. Next. Oke, selanjutnya adalah contoh query dari stored procedure. Oke, next. Nah, yang pertama itu cara penulisan stored procedure di SQL, tapi itu yang tidak memakai parameter. Jadi itu gimana sih cara nulisnya? Ada delimiter, terus pakai dolar-dolar, create procedure, nama prosedurnya apa, terus begin, terus dimasukin kode SQL-nya, terus end, sama ada delimiternya. Jadi delimiter tuh kayak untuk membatasi antara satu codingannya dengan codingan lainnya. Gitu. Next. Oke, gimana sih cara manggil dari stored procedure yang udah kita siapin tadi, yaitu dengan call nama prosedurnya apa, terus ada tutup kurung sama buka kurung, terus ya sama titik koma selanjutnya. Oke, ini example-nya gimana sih nulisnya gitu. Tadi kan ada delimiternya dolar-dolar, create procedure, namanya di sini nama prosedurnya, nama store prosedurnya adalah select artist T. Terus dibikin, terus apa sih codingannya, kodenya gitu deh. Select artist T ID, artist name, artist nationality from artist T, terus N, terus delimiter. Terus gimana sih cara manggilnya dengan call select artist T. Next. Nah, ini example-nya. Jadi kalau misalnya kita panggil select artiste, beneran keluar yang artiste semuanya. Ayo kita praktekkan. Oke, go.
Nah, berarti kita udah buat store prosedur dengan nama select artiste. Selanjutnya, gimana sih caranya kita memanggil store prosedur yang udah kita buat tadi? Dengan cara call nama store prosedurnya. Namanya itu adalah select artiste. Ini tinggal di copy ke MySQL. Oke, SQL aja sih. Terus di Go. Nah, hasilnya adalah artiste ID, artiste name, sama artiste nationality. Kenapa? Tadi karena kita pengen manggilnya tuh ID, name, sama nationality-nya. Tapi kalau misalnya pengennya cuma nationality doang, berarti itu tuh balik lagi dong ke PPT-nya. Yang sebelumnya, yang example. Sebelumnya. 11 ya. Nah, kalau misalnya kita cuma mau artiste ID aja, berarti itu dari bagian select-nya tuh cuma ditulis artiste ID. Jadi artiste name sama artiste nationality nggak usah dimasukin. Itu guys. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada kita di sini memakai salah satu parameter, yaitu yang pertama ada parameter in. Di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulisannya sama seperti sebelumnya, tetapi di sini kita menggunakan parameter in. Bisa dilihat di sini sudah kita cantumkan parameter in untuk ID artis. Selanjutnya kita akan coba di SQL-nya. Jika kita mengklik Go, maka nanti akan berhasil seperti ini, karena nanti ini merupakan parameter yang kita gunakan, yaitu adalah untuk artiste ID. Kemudian selanjutnya kita akan nge-call store procedure ini. Di sini kita call-nya yaitu menamainya tadi kan ambil artiste. Kemudian itu di dalam kurung 10 karena kita ingin menampilkan nama artis yang ID-nya adalah 10. Jika sudah di Go, maka akan terlihat ID-nya yang 10, yaitu nama artisnya adalah Virus dan artis nationality-nya itu American. Next. Selanjutnya kita akan mencontohkan store procedure dengan menggunakan parameter out. Di sini seperti yang sudah sebelumnya dilakukan juga, di sini kita menggunakan dua parameter, yaitu in dan out. Yang pertama kita akan masukkan nilai dari sertifikat, kemudian akan mengembalikan nilai berupa totalnya. Selanjutnya akan langsung dipraktekkan di SQL-nya. Selanjutnya kita akan memanggil prosedur yang sudah tadi kita masukkan. Di sini kita di dalam kurung menggunakan angka 18 karena kita ingin mengambil data dari movie dengan sertifikat 18. Jika dilihat, maka ini hanya muncul movie title dan data lainnya yang memiliki movie sertifikat 18. Oke, selanjutnya store procedure mengambil dari isian tabel. Oke, lanjut. Ini pakai delimiter, create procedure song, namanya song varchar, terus begin, diambil dari song, di mana ada dalam song tabel song, ada song length-nya. Jadi diambil dari song length, kita mau ngambil beberapa data apa gitu. Terus di end, delimiter lagi. Lanjut. Pemanggilan, gimana sih cara manggilnya? Call, nama prosedurnya apa, terus apa yang mau dipanggil. Terus. Oke, ini kalau misalnya udah di call, ayo kita praktekkan di MySQL dulu.
Di Go. Jadi udah di create procedure-nya. Langsung kita call. Oh, bukan. Call-nya yang sebelah. Ya, itu. Call song yang 2. Ya. Jadi yang panjangnya 2 menit boleh, 2 hour boleh. Call song 2. Oke sih. Di Go. Jadi itu bakalan keluar song length-nya yang 2 aja. Beda dengan yang out tadi, beda codingannya beda, konsepnya agak dikit beda gitu. Begitu guys, dari yang ngambil isian dari isian tabel. Ya, oke. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai store prosedur. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.